Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah KI, untuk hari ini kita membahas terkait fuzzy logic atau logika fuzzy. Jadi nanti mungkin sampai 2 kali pertemuan. Yang hari ini adalah teori, minggu berikutnya adalah langsung ke contoh studi kasus, dan berikutnya adalah saya sudah membagi kelompok untuk tugas UAS ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang belum menyelesaikan pilihan yang kemarin, yaitu decoding machine learning, sehingga saya akan memberikan UAS-nya, yaitu membuat aplikasi atau program yang kayak intinya itu seperti sistem pakar atau mungkin prediksi, dan bisa juga sejenis rekomendasi berdasarkan materi yang sebelumnya, yaitu ada materi saya terkait sistem pakar dan yang sekarang juga fuzzy logic atau logika fuzzy ya. Sudah lihat presentasi saya? Sudah bisa dilihat ya PPT-nya. Oke. Apa itu fuzzy logic atau logika fuzzy? Di sini nanti kita akan membahas terkait suatu data yang dimana nilainya adalah fuzzy. Fuzzy itu apa? Lunak ya. Fuzzy itu lunak. Nah, logika fuzzy itu merupakan metode atau algoritma. Algoritma yang dimana dititik beratkan pada nilai keanggotaan atau nilai fuzzy-nya, yang nilai fuzzy-nya itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi nilainya itu 0 sampai 1. Nah, datanya itu berupa data number. Jadi datanya berupa data number. Kemudian dari data number-nya itu akan dilakukan pencarian nilai keanggotaannya sesuai value kategori. Value kategori contohnya apa? Di sini saya sebutkan contohnya yaitu dingin, sejuk, panas. Itu untuk variabel suhu. Nah, kalau value muda, tua, terus paruh baya itu adalah variabel umur. Jadi data yang digunakan dalam fuzzy logic atau fuzzy logika fuzzy itu adalah angka. Nah, dari angka ini nanti dicari nilai keanggotaannya atau membership-nya. Nilai keanggotaannya antara 0 sampai 1 dan dicari sesuai value dari masing-masing variabel. Contoh value itu apa? Value itu linguistik ya, atau kategori, yaitu dingin, sejuk, nah, yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, terus ini adalah contoh, misal saya mau membuat suatu sistem yang terkait membuat otomatis AC nyala. Misalkan saya punya ruangan, kemudian ruangannya saya pasang sejenis sensor untuk mengetahui berapa jumlah orangnya, kan ada untuk mengetahui jumlah orang yang di ruangan, misalkan pakai kamera atau apa, terus sensor untuk menentukan suhu. Nah terus nanti di aplikasinya akan otomatis menyetel, oh AC-nya dinaikkan, oh AC-nya diturunkan. Nah itu contoh terkait keanggotaan atau fuzzy logic. Nah, terus contoh lagi, yaitu terkait misalkan saya mau memprediksi kira-kira saya harus stok barang berapa nih jumlahnya, stok barangnya berapa jumlahnya dalam hari ini, dalam bulan ini, dan seterusnya. Itu semua termasuk contoh dari fuzzy logic atau logika fuzzy. Nah, ada variabel, di mana variabelnya adalah permintaan, ini contoh ya. Terus ada grafik. Jadi pada saat kita berhubungan dengan fuzzy logic atau logika fuzzy, pasti ada kaitannya grafik keanggotaan. Ini adalah contoh grafik keanggotaan. Ini saya menggunakan tool MATLAB. Ya, saya menggunakan tool MATLAB. Ada koordinat X, karena grafik itu pasti hubungannya dengan garis, ya. Ada koordinat X, ada koordinat Y. Koordinat X adalah inputannya, jadi misalkan permintaan. Jadi
tadi saya ngomong mau membuat sistem untuk memprediksi berapa stok yang harus stok yang harus kulaan, ya. Stok apa ya istilahnya? Ya, stok barang yang harus disediakan nih. Nah, itu semua ada variabel-variabelnya. Nah, salah satu variabelnya adalah permintaan. Berarti permintaan ini inputannya adalah angka. Ya, masih membahas tadi ya, datanya berupa angka. Dari angka ini akan dicari masing-masing value. Value itu yang mana? Yaitu ini. Turun, naik. Ini ya. Value itu turun, naik. Ini contoh value permintaan. Contoh value terkait suhu berarti suhunya panas atau dingin. Nah, itu terkait suhu. Contoh lagi misalkan jumlah orang. Nah, inputannya jumlah orang, misalkan jumlahnya 10 lah. Itu masuk banyak atau sedikit. Itu semua adalah value. Value itu pasti bukan disimbolkan ya, misalkan kategori ya. Kemudian Y itu adalah membership-nya atau himpunan keanggotaannya, di mana nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau sama menggunakan MATLAB, pasti dia disetting sudah menggunakan value membership antara 0 sampai 1. Nah, ini yang namanya fuzzy. Fuzzy-nya nilainya antara 0 sampai 1. Ya. Terus selanjutnya grafik tadi itu adalah untuk contoh variabel permintaan. Ya. Jadi logika Fuzzy itu pasti ada kaitannya dengan grafik keanggotaan, di mana grafik keanggotaannya itu ada value-value-nya. Kalau tadi yang grafik tadi, contohnya adalah naik sama turun value-nya. Terus nilai dari inputan tadi, yaitu Y-nya adalah 0 sampai 1 ini. Ini ya, 0 sampai 1. Terus disimbolkan dengan mu. Ini bacanya mu. Kelihatan ya? Mu. Nah, ini saya besarkan. Mu. Terus, karena bahas grafik, berarti saya jelaskan bahwa grafik itu bermacam-macam. Ada yang grafik linier sama non-linier. Apa yang membedakan? Grafik linier itu berarti garisnya lurus. Jadi garisnya itu enggak berbelok-belok. Kalau grafik non-linier adalah grafik yang seperti parabola, jadi kayak ada lengkukannya. Jadi ada lengkukannya, terus seperti parabola, jadi kayak apa ya? Ada grafik U, nah U itu kan belenduk ya. Kalau V kan lurus. Nah, itu contoh grafik. Nah, macam-macamnya secara garis besar, macam-macamnya itu banyak. Tapi secara garis besar itu cukup 2 ini yang perlu Saman ingat. Ya, yang perlu Saman ingat, yaitu grafik naik. Ini adalah contoh grafik yang lurus atau linier. Ini grafik turun, contoh dari grafik yang linier juga. Jadi 2 ini yang Saman pelajari, maka sudah bisa menentukan nanti. Oh, saya mau pakai grafik apa? Misalkan contoh ada grafik trapesium. Kalau trapesium ya berarti persis seperti gambar bangun trapesium. Ya. Nah, itu kan ada garis horizontalnya, Bu. Gimana? Nah, garis horizontalnya itu dianggap nilainya pasti 1 semua. Ya, 1 semua. Terus ini yang saya blok ini adalah contoh grafik yang non-linier. Ya, ini ya yang namanya karena tadi saya ngomong tidak lurus. Nah, seperti kayak ada parabolanya. Jadi ini kalau saya luruskan, ya nanti jadi grafik linier. Nah, karena ini ada lengkuk-lengkuknya ya, kelihatan lengkuknya. Jadi kelihatan lengkuknya itu pasti masuk grafik non-linier. Untuk menentukan himpunan keanggotaannya pun berbeda nanti rumusnya. Jadi yang paling mudah, jadi saya sarankan untuk memudahkan, seperti apa sih menentukan himpunan keanggotaannya, mending menggunakan grafik yang linier, ya grafik yang linier. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Contoh cara menentukan himpunan keanggotaan, berarti nanti saya ngentrikan. Saya ngentrikan, misalkan, ini permintaannya 5.000. Nah, berarti dia masuk MIU yang apa? MIU turun berapa? Jadi contohnya seperti itu. Ya. Jadi dia ada inputan dulu, setelah dikasih inputan, dia akan menentukan MIU turunnya berapa, MIU naiknya berapa. Itu menentukan himpunan keanggotaan atau membership. Nah,
Selanjutnya, hal lain yang tidak akan lepas dari fuzzy logic atau logika fuzzy yaitu inferensi. Jadi ada proses inferensi. Pada saat sistem pakar minggu lalu saya jelaskan juga bahwa inferensi itu berkaitan dengan rule. Nah, istilah di sistem pakar istilahnya adalah apa kemarin? Masih ingat? Nggak ingat, nggak dilihat di video saya. Jadi kalau kita berhubungan dengan rule atau masih ingat? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Terkait rule, nama lainnya? Rule itu yaitu aturan produksi. Jadi aturan, namanya aturan berarti ada sejenis apa ya? Ya, ada standarnya, ada standarnya. Standarnya apa? Karena di sini berkaitan dengan rule, berarti rule-nya adalah pasti ada if dan then ya. Jadi di sini ada if bla 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 and bla 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 then bla bla bla. Nah, ini semua if and atau if or. Nah, and or ini adalah operator. Operator ini akan menentukan nanti inferensinya menggunakan aturan apa? Aturan min-max ataukah aturan istilahnya aturan pakai irisan ataukah gabungan ya. Jadi n sama or di sini adalah operatornya. Ya, aturannya. Terus tahapan bagaimana tahapannya? Ini saya buatkan dalam bentuk diagram biar memudahkan ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan fuzzy logic atau logika fuzzy itu pasti ada tahapan input atau ngentrikan data. Misal, tadi saya ngomong, saya mau membuat suatu sistem yang bisa menentukan atau menyalakan AC secara otomatis di ruangan. Saya punya ruangan, kemudian ruangannya saya pasang AC dan sensor, secara otomatis dia akan nyala nanti. Oh, kalau dilihat dari kamera jumlah orangnya sekian, terus dari sensor suhunya sekian, maka AC-nya ini dinaikkan atau diturunkan. Itu apa? Ada inputannya dulu, jadi ada tahapan inputan. Setelah tahapan inputan, yaitu tahapan fazifikasi atau di sini mencari nilai keanggotaannya atau mencari nilai membership-nya. Jadi kan tadi ada grafik, nah dari grafik itu kan ada inputan, nah inputannya terus dicari membership-nya atau MIU-nya. Ya, tadi saya simbolkan MIU. Kemudian dari hasil MIU tadi akan diinputkan lagi atau secara berkelanjutan itu dipakai lagi untuk menentukan rule. Jadi mesin inferensi ini adalah rule. Jadi basis pengetahuan itu isinya rule-rule semua. Misal rule-nya ada 4, berarti nanti akan menentukan setiap rule itu berapa nilai, istilahnya bukan membership lagi, tapi nilainya adalah pakai alfa. Jadi simbolnya itu alfa. Ya, simbolnya alfa. Alfa. Nah, dari nilai masing-masing alfa itu berdasarkan operator. Jadi kan tidak mungkin ya inputannya hanya satu. Contoh tadi yang AC inputannya ada 2, misalkan jumlah orang yang ada di ruangan sama suhu. Lah berarti kan 2 inputannya. Nah, itu kan butuh operator rule-nya. If jumlah orangnya banyak, N, nah misal operatornya N, suhu rendah, then apa. Nah, itu rule. Jadi dia akan mencari alfanya. Dari nilai alfa tersebut, kemudian dilakukan tahap difusifikasi. Tahap difusinya adalah masing-masing nilai dari rule alfa yang tadi akan dicari rata-rata kalau menggunakan Fuzzy Sugeno, Fuzzy Tsukamoto. Jadi
untuk difusinya itu dibagi menjadi 2. Nanti di slide berikutnya saya ada. Terus hasilnya berupa angka. Jadi outputnya angka, inputnya angka. Apakah bisa Bu outputnya dijadikan kategori? Bisa. Jadi contoh misalkan terkait memprediksi, berarti prediksinya ini nanti naik ataukah turun apa penjualannya misalkan. Nah, itu bisa dirubah ke kategori. Jadi untuk output itu bisa dirubah kategori, tapi input wajib berupa angka. Itu harus diperhatikan ya. Nah, terus selanjutnya adalah tadi saya membahas ya bahwa simbol basis data itu yang bawah tadi yang berupa tabung itu adalah kumpulan rule-nya. Rule itu contohnya apa? If bla bla bla, then bla bla bla. Nah, terus di fusinya itu apa, Bu? Difusinya itu nanti saya lompati ya, tadi sebelumnya sudah. Nah, difusinya itu ada 2 macam. Ini ya, kalau difusi Sugeno sama Tsukamoto, yaitu menggunakan average atau rata-rata. Untuk yang Mamdani menggunakan integral ya atau titik tengahnya. Ini adalah tahapan dari fusi. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Mungkin ada yang pernah sudah belajar tentang fusi logic, terus penjelasan saya masih kurang bisa dipahami dengan yang teman baca di buku-buku atau mungkin sebelumnya membaca paper. Bagaimana? Contoh ya, saya kasih contoh. Tadi saya ngomong terkait fazi. Ya. Oke. Saya kasih share yang terbaru. Ini ada data. Data di sini tinggal 10 menit ya waktunya, tinggal 10 menit. Nah, data di sini terkait mau apa? Nah. Data di sini terkait ada variabel term, kata, karena ini data saya dapat dari kegiatan proyek saya di Upwork, nah, data dari luar negeri. Ini ada kata, ada bulan, ada minggu ke, jadi ini adalah minggu di bulan keberapa. Jadi misalkan di bulan Januari berarti minggu ke-1, minggu kedua. Jadi ini minggu. Terus day itu berarti hari. Monday, Tuesday, jadi ini adalah hari, karena memang tadi saya ngomong ya, ini adalah data hasil pekerjaan saya di Upwork, karena memang luar negeri jadi bahasa Inggris. Terus ini adalah tanggal 1, 2, 3. Jadi di bulan itu ada tanggal 1 sampai 2, 3. Ini nggak saya pakai variabel ini. Nah, terus mau saya prediksi. Kira-kira nanti kalau terkait kegiatan ini, misalkan kegiatan ini, nanti jumlah pengunjungnya berapa ini? Misalkan terkait pengunjung di wisata, misalkan terkait pengunjung di wisata atau di mana. Nah, itu maka hal-hal yang harus diperhatikan berarti Saman harus tahu mana variabel inputnya. Ya. Variabel input. Nah, karena tadi saya ngomong variabelnya adalah term, month, week, day. Nah, misalkan atau karena tadi saya ngomong inputannya harus dalam bentuk angka, ya. Nah, ini kan kategori, Bu. Berarti gimana? Misal ini nggak saya pakai, misal ya. Misal nggak saya pakai berarti
Saya menggunakan bulan berapa, minggu ke berapa, week, minggu ke di bulan itu, terus hari, day-nya, hari, bukan tanggal ya. Tanggal saya nggak pakai, hari. Terus variabel output. Variabel outputnya adalah user. Nah, setelah kita menentukan ini, berikutnya adalah dari masing-masing variabel, sama harus menentukan juga value-nya. Value, saya kasih tulisan di sini, value. Value-nya apa? Berarti kalau bulan, berarti bulan muda ataukah bulan tua? Ada nggak ya bulan muda atau bulan tua? Value itu harus dalam bentuk kategori ya. Value harus dalam bentuk kategori. Bulan itu kan ada 12. Saya tulis di sini. Bulan itu ada di sini aja. 12. 1 sampai 12. Nah, misal saya buat hanya 2 value. Berarti value-nya adalah misalkan saya buat muda tua gitu aja ya. Bulan muda, bulan awal atau bulan akhir. Nah, gitu aja. Bulan awal sama bulan akhir. Nah, terus minggu. Minggu awal atau minggu akhir. Nah, atau ada tengah kan. Nah, jadi ini 3 misalkan. Minggu dalam 1 bulan itu kan ada 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Berarti saya buat misalkan rentangnya karena hanya 1 sampai 4 kan dikit. Misal saya buat 2 berarti. Awal, akhir juga. Terus hari. Kan ada hari itu weekend sama satunya apa? Apa satunya? Boleh minta suaranya? Weekend, weekday. Weekend sama weekday. Nah, ini. Karena hari itu kan 7 hari ya, 1 sampai 7. Berarti weekend, saya buat gandeng aja. Kalau salah bahasa Inggrisnya mohon maaf. Weekday. Nah, kayak gini. Nah, ini kan ada 2 value. Nah, dari 2 value ini ditentukan rentangnya. Rentang. Jadi langkah pertama, variabel inputnya apa, value-nya, terus rentang. Rentang misalkan awal, berarti 1 sampai 6. Ini untuk yang awal. Terus yang akhir, saya urut ya, akhir. Harus berkaitan ya, harus bersinggungan nanti grafiknya. Harus bersinggungan. Berarti misalkan 5 sampai 12. Atau ini saya buat 7. 7 ini 6. Nah, terus minggu awal atau minggu akhir. Nah, minggu awal misalkan 1 sampai 3. Minggu akhir itu misalkan 2 sampai 4. Jadi minggu keberapa? Minggu ke-1 atau minggu ke-2 atau minggu ke-3 atau ke-4. Atau kita buat kadang kan ada minggu itu sampai ke-5. Nah, berarti zaman tambahi di sini 5. Tapi misalkan zaman buat sampai 4 ya silakan, enggak apa-apa. Terus berikutnya hari. Hari kan 1 sampai 7 ya. Berarti karena dibuat 2 kategori atau 2 value, berarti misalkan untuk yang weekend itu kan pasti hari ke-6 7 ya. Berarti saya buat 5 sampai 7 rentangnya. Terus yang weekday kan hari ke-1 sampai, karena harus bersinggungan ya. Saya garis bawahi harus bersinggungan, berarti ini sampai 5. Kayak gini. Nah, dari masing-masing rentang ini barulah dibuat grafik. Ya, dibuatkan grafik. Saya membuatkan grafiknya pakai MATLAB aja. Tapi waktunya tadi saya belum sempat buka MATLAB. Nanti saya buat oret-oretan di Paint aja. Contoh. Ini belum sampai ke rule. Sudah kelihatan yang terbaru Paint saya? Halo? Sudah kelihatan pen yang saya tampilkan di slide? Belum, Bu. Belum. Belum. Oke. Sudah?
Sudah kelihatan? Masih belum, Bu. Masih belum? Sudah. Oke. Ya, sudah. Nah, di sini contoh ya, ada tiga variabel saya buatkan masing-masing. Nah, anggap ini lurus. Mohon maaf kalau nggak lurus. Nah, di sini variabel pertama adalah mon. Mon. Mon ada dua kategori, berarti awal sama akhir. Maka awal di sini kan 1 sampai, nggak kelihatan yang samping ya tadi. Bentar, saya kopikan yang terbaru. Nah, sudah. Awal kan 1 sampai 7. Berarti saya buat grafiknya adalah turun. Nah, ini adalah 1, ini koordinat ya, ini 1, ini 0. Terus ini X ya, ini X. X tadi adalah inputannya, berarti inputannya antara ini. 1, ini tadi batasnya adalah 7 ya. Nah, terus yang ini, anggap ini 6, ini 12. 12. Terus ini nah kayak gini. Ini naik, berarti saya tulis sih. Mohon maaf kalau enggak. Nah, ini 1 pokoknya. Nah, kayak gini. Selanjutnya ini berarti untuk awal dengan rentang 1 sampai 7. Terus yang ini akhir rentangnya antara 6 sampai 12. Nah, ini 6. Ini untuk yang mon. Yang berikutnya juga sama. Nah, terus output juga sama, harus dibuatkan grafik. Ya, dari sini terus membuat grafik, outputnya juga.